Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita ke materi pelajaran, yang pertama Bapak mengucapkan, mohon maaf dulu kalau di dalam pembelajaran selama ini Bapak mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilapan, karena kita sedang berada di dalam bulan Ramadan atau dalam bulan puasa. Bapak tidak lupa mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa, yang mana hari ini kita sudah memasuki hari yang ketiga di dalam bulan suci Ramadan. Baik, kita buka dulu pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian salat sunnah malam. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bagian salat yang termasuk dalam salat sunnah malam. Itulah tujuan pembelajaran kita dalam pertemuan kali ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan berbicara masih dalam salat sunnah muakkad. Kemarin dalam sunnah muakkad itu ya terdapat beberapa salat. Yang pertama adalah salat ini adalah rawatib, yang kedua adalah salat sunnah malam, yang ketiga adalah salat sunnah idain, dan yang keempat salat sunnah tahiyatul masjid. Hari ini kita memasuki adalah salat sunnah malam. Nah, dalam salat sunnah malam ini ya itu ada 3. Yang pertama adalah salat sunnah tarawih, yang kedua adalah salat sunnah tahajud, dan yang ketiga adalah salat sunnah witir. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara yakni adalah salat sunnah tarawih. Apa itu salat sunnah tarawih? Baik ya, salat sunnah tarawih adalah salat sunnah khusus yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan setelah salat Isya. Nah, jadi salat tarawih itu adalah salat sunnah yang ada hanya di dalam bulan suci Ramadan. Nah, pelaksanaannya adalah setelah pelaksanaan salat Isya. Nah, salat tarawih boleh dikerjakan secara sendiri dan boleh juga dengan cara berjamaah. Nah, jadi salat tarawih boleh sendiri ya, di mana saja, mau di rumah ya, mau di masjid, mau di musala. Namun kalau di masjid dan di musala biasanya salat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Nah, sebagaimana ya dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzambi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan salat sunnah malam hari pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah ya diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi barang siapa, kata Nabi, ya melaksanakan salat ya di bulan Ramadan, salat sunnah di bulan Ramadan ya, ini adalah salat sunnah tarawih maksudnya ya, karena iman dan mengharap ridha Allah semata, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu atau yang telah lalu. Nah, jadi ya orang yang
bersalat tadi dosanya diampuni oleh Allah, bahkan dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa ada dosa, asalkan kita memohon dan meminta ampun kepada Allah ya ketika berdoa ya di dalam salat tersebut ya, kita kerjakan dengan ikhlas karena iman kita tidak mengharapkan sesuatu, hanya mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ya, bilangan rakaat salat tarawih itu perbedaan pendapat atau berbeda pendapat ya para ulama ya, yaitu yang pertama salat tarawih dilaksanakan 20 rakaat ya, itu menurut pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi apabila melaksanakan salat tarawih 20 rakaat dan biasanya ditambah witir 3, jadinya 23 rakaat, ini adalah orang yang mengambil ya pendapat mazhab daripada Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Umar bin Khattab. Baik, kita lanjutkan ya. Yang B yaitu ya dilaksanakan salat tarawih itu sebanyak 36 rakaat. Ini menurut pendapat mazhab daripada Imam Maliki. Ini ya di Indonesia tidak ada, namun kalau daerah Arab Saudi, Mekah, Madinah banyak yang melaksanakan salat tarawih itu jumlah rakaatnya 36 rakaat ditambah witir 3, jadi jumlahnya 39 rakaat. Nah, kemudian yang ketiga yang C ya dilaksanakan ya salat tarawih itu jumlahnya 8 rakaat. Ini menurut hadis daripada Aisyah radhiyallahu an ya, yang mana Aisyah melihat Rasulullah mengerjakan salat malam itu ya, baik di pada bulan Ramadan maupun pada bulan-bulan yang lain, hanya melaksanakan salat malam itu 11 rakaat, yakni 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Jadi jumlahnya adalah 11 rakaat. Nah, siswa sekalian yang berbahagia ya, namun ya Rasulullah pernah menjelaskan tentang keutamaan ya daripada salat tarawih itu, yang mana hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat tarawih ya, yang mana Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Rasulullah, su'ilan nabiyyu alaihi wasallam an fadhili tarawih fi syahri Ramadan. Faqala, kata Rasulullah, yakhrujul mu'minu min dzanbihi fi awwalil lail ya, dan seterusnya ila akhir ayat. Nah, jadi pada suatu hari Rasulullah pernah menjelaskan tentang keutamaan ibadah salat tarawih itu karena Sayyidina Ali pernah bertanya. Nah, kata Rasulullah ya, keutamaan salat tarawih itu pada hari yang pertama itu Allah akan mengampuni ya dosa orang mukmin yang melaksanakan salat tarawih itu, bahkan dia ya diampuni dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Itu malam pertama. Malam kedua ya diampuni dosa kedua orang tuanya. Malam ketiga ya malaikat di bawah Arasy berkata, Allah telah mengampuni dosa orang yang telah lalu. Jadi orang yang salat tarawih, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Pada malam keempat ya keutamaannya atau pahalanya sama membaca kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Pada malam yang kelima ya diberi Allah pahala orang yang telah sembahyang di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa dan di Masjid Nabawi. Jadi luar biasa keutamaan salat tarawih itu.
Nah, malam yang ke-6 ya, ibadah salat tarawih itu pahalanya sama orang yang bertawaf di Baitullah. Ya. Begitulah salat tarawih itu terus menerus, setiap malam itu ada keutamaan atau fadilahnya. Ya. Sampai malam yang ke-29, malam yang ke-30 itu pahalanya atau keutamaannya adalah malam ke-29 ya, itu sama ya pahalanya 1000 haji yang diterima oleh Allah. Jadi sekali tarawih pada malam 29 itu sama haji orang yang diterima oleh Allah, 1000 haji yang diterima oleh Allah. Malam yang terakhir, malam yang ke-30 ya, Allah berfirman, hai hambaku, makanlah buah-buahan surga, mandilah dengan air salsabil, dan minumlah dari air al-kausar. Aku Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Jadi luar biasa keutamaan daripada salat tarawih itu. Maka ya anak-anakku sekalian, jangan dilupakan ya, kita menambah ibadah kita, ibadah sunnah kita. Samping kita melaksanakan ibadah tarawih, ibadah puasa pada siang hari, malamnya kita berbanyak adalah salat malam, yakni salat tarawih terutama. Dan juga jangan lupa kita memperbanyak ya membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan inilah bulan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan-bulan yang lain. Siswa sekalian yang berbahagia ya, karena ya di dalam bulan puasa ini ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita ya, menerima segala doa-doa kita, dan juga mengabulkan segala hajat-hajat kita. Jadi kita laksanakanlah ibadah semaksimal mungkin di dalam bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan adalah bulan kita, sebagaimana dikatakan Nabi kita Muhammad SAW ya, syahrul ar-Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadanu syahri ummati. Bulan Rajab bulan Allah, bulan Sya'ban bulanku, bulan Ramadan adalah bulan kamu atau bulan kita semua atau bulan umatku. Siswa sekalian yang berbahagia, sebelum Bapak akhiri, adakah pertanyaan yang perlu dipertanyakan? Kalau ada silakan kalian bertanya yang melalui timeline ya pembelajaran DR Learning, ataupun melalui adalah nomor WA Bapak. Ya baik ya, sebelum Bapak tutup ya pertemuan kali ini ya, soal ada di pembelajaran ini. Nah, soalnya hanya 2 ya. Yang pertama, jelaskan pengertian sholat sunnah tarawih, dan yang kedua, sebutkan jumlah rakaat tarawih menurut pendapat para ulama. Nah, jadi silahkan kalian nanti jawabannya di-upload di pembelajaran e-learning, yaitu adalah KI 3. Demikian ya Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.